Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Bersama Ilya di sini yang akan menemani siang kawan Diska semuanya tentunya dengan obrolan seputar kesehatan. Dan telah hadir di studio kawan Diska ada narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini. Ada ibu hamil nih ya yang sudah hadir di studio kawan Diska pada siang hari ini. Halo, selamat siang Mbak. Ya, siang Mbak Ilmi. Oke, nih baru pertama kali ya nih ke studio kawan Diska ya? Iya, baru pertama kali ini. Oke, untuk itu mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih untuk kawan Diska semuanya nih Mbak. Iya. Halo kawan Diska, baik di studio maupun di luar yang sedang live streaming Instagram. Perkenalkan, saya Bidan Sadiqotun STRK, staf di Kesehatan Ibu, Balita dan Gizi Masyarakat Dinkes PP dan KB Kota Madiun. Oke, ada Mbak Kotun gitu ya biasanya dipanggilnya. Oke, ada Mbak Kotun di sini akan menemani obrolan siang kita hari ini. Dan hari ini kita akan mengambil topik yakni tentang tidak jauh dari ibu hamil nih ya, karena disesuaikan juga narasumber kita adalah ibu hamil. Makanya hari ini kita akan membahas tentang MMS nih. Nah, mungkin bagi kawan Diska semuanya masih asing sekali nih ya Mbak Kotun ya tentang MMS ini sendiri apa. Makanya hari ini akan kita bahas. Dan untuk kawan Diska yang telah join di IG Live kami, nantinya jika ada pertanyaan terkait topik kesehatan yang akan kita bahas bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan langsung dijawab oleh Mbak Kotun pada hari ini. Oke. Mungkin untuk awal nih Mbak Kotun ya, mungkin bisa dijelaskan nih sebenarnya MMS ini apa sih? Oh iya. Jadi sebelum kita jauh sampai ke MMS ya, ibu hamil itu sebenarnya membutuhkan mikronutrien yang banyak selama masa kehamilan. Jadi ibu hamil yang terdeteksi hamil itu harus terpenuhi mikronutrien yang dibutuhkan dalam tubuh. Karena apa? Selama kehamilan itu kebutuhan gizi meningkat secara drastis, yaitu bisa 50% dari sebelum hamil. Ya. Karena kebutuhan gizi yang kurang optimal biasanya itu bisa menyebabkan anemi, Mbak Ilmi. Ya, makanya ini dari pemerintah pusat kemudian lewat Kementerian Kesehatan memberikan dobrakan baru yaitu berupa MMS. Jadi kayak seperti ini tablet ya, tablet seperti ini ya, Mbak Kotun ya. Tablet multivitamin yang isinya itu vitamin dan mineral. Jadi karena alasannya itu tadi ya Mbak Kotun ya, karena kebutuhan ibu hamil meningkat. Ya, itu transformasi dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan. Jadi sebelumnya itu TTD Mbak Ilmi. Kalau TTD bukannya untuk remaja ya? Iya, tapi untuk ibu hamil juga bisa. Dulunya TTD, tapi sekarang beralih transformasi ke MMS. Jadi transformasi ya dari yang awalnya TTD, kemudian saat ini beralih ke yang namanya MMS. MMS itu multiple micronutrient supplement. Apa Mbak Kotun tuh? Iya, bagus sekali itu Mbak. Jadi diperuntukkan untuk ibu hamil ya? Ya, jadi ini dikhususkan hanya untuk ibu hamil saja. Karena salah satunya tadi disebutkan alasannya adalah karena kebutuhan ibu hamil ini kebutuhan gizinya itu meningkat sampai 50% gitu ya. Jadi di MMS sendiri mengandung itu tadi ya multivitamin yang kompleks tadi itu tadi. Kemudian manfaat dari MMS sendiri apa sih Mbak Kotun? Dari tampilannya yang seperti ini di botol ini manfaatnya sangat banyak sekali. Jadi untuk manfaatnya dari segi ibu hamilnya langsung ya, itu ada 3E Mbak. 3E, apa nih E yang pertama? E yang pertama biasanya itu ibu hamil merasakan badannya enak. Terus kemudian dari konsumsi makan, enak makannya. Terus kemudian yang E yang ketiga biasanya itu tidurnya jadi nyenyak, jadi enak tidur. Karena biasanya ibu hamil ini kan sulit sering sulit tidur, sulit makan, apalagi pada kehamilan pertama gitu ya Mbak Kotun ya. Biasanya kan sering merasakan gampang capek, gampang lelah dan lain sebagainya. Testimoni nih, Mbak Kotun juga mengkonsumsi MMS? Iya. Testimoninya merasakan 3E tadi. Otomatis ya udah. Jadi sudah teruji nih ya untuk kawan Diska semuanya yang mungkin saat ini sedang hamil atau akan merencanakan kehamilan, jangan lupa untuk mengkonsumsi MMS. Gitu ya Mbak Kotun ya. Terus ada lagi manfaatnya Mbak Ilmi. Apa lagi nih Mbak Kotun? Untuk manfaatnya yang lain itu bisa mencegah dari anemi. Karena apa? Di dalam MMS itu sudah terdapat zat besi Mbak. Jadi bisa mencegah ibu hamil dari anemi. Kemudian yang kedua bisa memenuhi kebutuhan gizi. Karena apa?
di dalam MMS multivitaminnya itu sudah terkandung sangat banyak dan disesuaikan dengan kebutuhan ibu hamil. Kemudian yang ketiga juga bisa mencegah dari stunting. Karena apa? Sebelum kehamilan itu ya, pas hamil itu selama hamil mengkonsumsi multivitamin yang sudah sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi saat anaknya lahir itu kemungkinan besar bisa terhindar dari stunting. Terus kemudian yang selanjutnya itu bisa mengurangi resiko dari BBLR. Berat badan lahir kurang. Iya, rendah ya, kurang dari 2,5 kilo. Itu bisa mencegah. Kemudian juga bisa mencegah terjadinya prematuritas. Jadi itu sebelum 37 minggu sudah lahir itu bisa akibat kurang vitamin pas hamilnya juga bisa. Jadi banyak sekali manfaatnya. Iya, banyak sekali. Jadi isinya, ada lagi? Sudah. Itu ya, manfaatnya itu tadi ya Mbak Kotun ya. Jadi bukan hanya saja untuk ibu hamilnya sendiri, tetapi juga untuk anak yang di dalam kandungan juga manfaatnya juga didapatkan gitu. Yang paling penting tadi salah satunya adalah mencegah terjadinya stunting pada anak gitu ya Mbak Kotun ya. Kalau untuk MMS ini sendiri, ini apakah bisa langsung dikonsumsi pada awal kehamilan nih Mbak Kotun? Iya, jadi gini, MMS itu nanti dikonsumsi saat ibu hamil pertama kali kunjungan ya. Jadi prinsipnya gini, ibu hamil yang sudah merasakan telat mens itu segera periksakan ke puskesmas. Telat mens dalam artian telat berapa lama nih Mbak Kotun? Telat minimal 2 minggu, nanti ya segera periksa ke puskesmas untuk dilakukan pengecekan kehamilan. Apabila terdeteksi hamil, maka nanti langsung dilakukan cek lab lengkap ANC terpadu dan mendapatkan MMS tersebut, Mbak Ilmi. Jadi pada saat cek pertama gitu ya Mbak, ya, kalau sudah diberitahu bahwa positif hamil, maka pada saat itu juga akan diberikan juga MMS itu tadi gitu ya. Jadi untuk kawan Diska bisa dicatat nih ya untuk periode tanggal mensnya, kalau misalkan sudah telat kurang lebih minimal 2 minggu ya tadi ya, minimal 2 minggu bisa langsung memeriksakan dirinya ke puskesmas gitu. Kita lanjut lagi untuk MMS nih. Untuk efektivitas pemberian MMS sendiri ini seperti apa sih Mbak Kotun? Pemerintah itu melalui Kementerian Kesehatan kan nggak cuma-cuma mau membuat tablet botol dalam satu botol itu. Nah, sebelum memberikan ke ibu hamil pasti diuji dulu ya Mbak Ilmi. Efektivitasnya itu berdasarkan penelitian itu bisa mengurangi angka kematian bayi sampai 18%. Kemudian yang kedua juga bisa mengurangi terjadinya BBLR sampai dengan 14%. Terus yang ketiga itu juga mengurangi dari kematian janin itu sampai 11% berdasarkan penelitian dari Kementerian Kesehatan. Jadi ini sangat direkomendasikan oleh WHO karena sudah bagus dan terbukti aman dan bagus untuk ibu hamil. Seperti itu karena manfaatnya banyak sekali itu tadi ya. Kemudian kalau efek samping mungkin ada nggak di Mbak Kotun efek sampingnya yang ditimbulkan misalkan setelah minum ini agak mual nih atau gimana, ada nggak sih Mbak Kotun? Untuk MMS sendiri ya efek sampingnya mungkin lebih rendah dari tablet tambah darah. Karena apa? Karena di MMS itu untuk kadar zat besinya itu lebih sedikit. Jadi di tablet tambah darah sebelumnya itu kan 60 mg untuk zat besinya. Nah, untuk di MMS ini hanya 30 mg. Tapi itu sangat efektif karena di dalamnya sudah mengandung vitamin A sama dengan vitamin C. Jadi mempercepat penyerapannya. Jadi tetap bagus. Efek manfaatnya lebih banyak daripada efek samping yang ditimbulkan tadi gitu ya. Biasanya mungkin timbul mual, tapi mualnya nggak seperti tablet tambah darah. Jadi mual-mual biasa aja gitu ya. Untuk satu botol MMS ini ada berapa butir nih Mbak Kotun? Untuk satu botol MMS ini tersedia sebanyak 180 butir. Jadi nanti dikonsumsi setiap hari 1 butir. Setiap hari 1 butir? Iya. Pengkonsumsiannya setelah makan, sebelum makan, atau bagaimana nih cara minumnya ya? Nanti untuk cara minumnya, jadi ibu hamil itu 1 hari itu 1 tablet MMS. 1 hari 1 tablet? Ya. Kemudian tidak boleh diminum bersamaan dengan kopi, teh, coklat, terus obat mah, terus tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan kalsium. Harus dengan air putih? Ya, air putih atau air jeruk boleh.
Terus kemudian apabila ibu punya resep kalsium, nanti untuk minum MMS-nya dijaraki dengan waktu 2 jam. Jadi ada peraturannya gitu ya, aturannya untuk minumnya gitu ya. Lebih baik menggunakan air putih. Terus kemudian itu kalau sudah minum MMS, diharapkan tidak minum vitamin lain selain kalsium. Jadi khusus hanya MMS dan kalsium yang dibutuhkan. Gitu ya. Jadi ada aturannya dari peminumannya sendiri gitu ya. Itu berlaku berapa bulan kalau misalkan satu botol ini tadi? Satu botol kan ada 180 tablet. Betul. Jadi itu sekitar 6 bulan. Sekitar 6 bulan. Ya, 6 bulan misalnya ibu hamil tersebut sudah melahirkan, obat MMS-nya masih itu bisa diteruskan sampai melahirkan. Jadi bisa dikonsumsi sampai 6 bulan gitu ya. Pokoknya sampai habis. Tadi disebutkan nih dari Mbak Kotun sendiri kalau misalkan awalnya sebelum MMS ini adalah TTD gitu ya. Kemudian transformasi berubah menjadi MMS. Benar. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan dari TTD dan MMS selain tadi efek sampingnya yang itu tadi. Mungkin ada lagi nggak nih Mbak Kotun perbedaannya? Jelas ada ya. Bedanya gini. Dulu Mbak Ilmi sudah pernah minum TTD? Saat remaja ya kayaknya ya. Kemarin juga minum sih Mbak TTD. Nah, TTD itu dulu isinya hanya zat besi dan asam folat. Zat besinya 60 mg dan asam folatnya 400 mikrogram. Tapi untuk MMS ini sudah multivitamin dan mineral. Multivitaminnya berupa vitamin A sudah ada, vitamin B, vitamin C, vitamin D sampai dengan vitamin E, dan asam folatnya juga 400 mikrogram. Sama dengan tablet tambah darah. Tapi yang mineralnya itu mengandung zat besi, tembaga, selenium, iodium, dan lain-lain itu Mbak ya. Itu sudah lebih jadi kandungannya gitu ya, kandungannya lebih lengkap dari MMS. Mungkin karena kebutuhannya lebih banyak untuk ibu hamil gitu ya. Jadi dikhususkan untuk ibu hamil. Terus tadi tidak masalah walaupun Fe-nya lebih rendah ya. Tapi karena sudah ada vitamin C dan vitamin A yang terkandung di MMS itu, jadi penyerapannya juga maksimal. Jadi seperti itu. Jadi tetap ada perbedaannya gitu ya. Berarti sekarang bisa disimpulkan kalau untuk MMS ini sendiri untuk ibu hamil gitu ya, dikhususkan hanya untuk ibu hamil gitu. Jadi itu tidak boleh diminum remaja, nggak boleh, anak-anak nggak boleh, atau lagi suami itu nggak boleh. Misalnya suaminya pengen nyicipi, nyicipi ini ya MMS ya, jangan ya, itu nggak boleh. Jadi ini dikhususkan untuk ibu hamil. Apalagi ini kan suatu inovasi dari Kementerian Kesehatan yang baru. Jadi itu sangat bagus lah intinya itu ibu hamil. Bisa didapatkan di puskesmas ya Mbak Kotun ya itu ya. Jadi nanti pokoknya ini pesan juga untuk ibu-ibu di wilayah Kota Madiun yang merasakan apabila telat semen, kemudian diperiksakan ke puskesmas, telat semen 2 minggu ya tadi, diperiksakan ke puskesmas, nanti akan dilakukan pemeriksaan kehamilan dan dilakukan ANC terpadu untuk mendapatkan MMS. Gitu. Pesannya gitu ya tadi. Kemudian nih untuk sasaran MMS sendiri, ini siapa aja sih sebenarnya Mbak Kotun? Sasarannya ya. Jadi sasaran untuk yang mendapatkan MMS ini siapa ya? Ini ada ibu hamil yang K1. Jadi ibu hamil kunjungan pertama di puskesmas. Jadi ibu hamil tersebut kunjungan pertama di puskesmas belum pernah mendapatkan tablet tambah darah. Jadi nanti langsung diberikan MMS. Jadi tidak memperhitungkan berapa usia kehamilan karena ini baru program pemerintah ya untuk tahap awal. Sementara untuk ibu hamil yang kunjungan pertama atau ibu hamil K1. Jadi program baru gitu ya Mbak Kotun ini. Jadi harus diedukasikan kepada semuanya, untuk kawan Diska semuanya ini diperhatikan bahwa sekarang ada program yang namanya pemberian MMS gitu ya Mbak Kotun ya. Kemudian mengapa sih kita ini harus ibu hamil harus sedini mungkin meminum MMS ini sendiri? Karena sejak ibu hamil ya, sejak masa konsepsi, yaitu pertemuan antara sel telur dan sel sperma itu sangat-sangat dibutuhkan mikronutrien yang berfungsi untuk organogenesis dan
morfogenesis. Jadi pembentukan organ-organ tubuh bayi itu dimulai sejak awal kehamilan. Jadi untuk ibu-ibu hamil diharapkan sedini mungkin dapat mengkonsumsi MMS tersebut, karena menimbang dari manfaat MMS yang sangat banyak sekali, Mbak. Betul. Ya. Efek samping yang ditimbulkan tidak sebanding dengan manfaatnya yang akan diterima gitu. Ya, jadi lebih awal meminum MMS ini akan jauh lebih baik gitu ya, Mbak Khotun gitu. Ya. Oke. Kemudian siapa aja nih yang dikategorikan? Mungkin ada nggak sih ibu hamil yang sebenarnya tidak diperkenankan untuk meminum MMS? Ini ada nggak sih, Mbak Khotun? Yang tidak diperbolehkan minum MMS ya. Betul. Biasanya itu ada misalnya punya kelainan bawaan, misalnya ibu hamil dengan talasemi itu untuk pemberian MMS sebenarnya nggak usah dulu, jadi tidak boleh ya. Terus ibu hamil yang mengkonsumsi MMS ternyata ibu hamil tersebut malaria dengan gejala seperti panas, kemudian menggigil, mual, muntah. Sebaiknya untuk MMS-nya dihentikan dulu. Jadi dihentikan dulu sampai ibu hamil yang malaria tersebut sembuh. Kemudian apabila ibu hamil yang malaria sudah sembuh, bisa dilanjutkan konsumsi MMS sampai dengan habis. Jadi dilihat kondisinya gitu, Mbak Khotun, kondisinya yang sakit malaria tadi. Tapi untuk sementara ini MMS itu sebenarnya aman untuk semua ibu hamil. Tergantung dengan kondisinya tadi. Kalau misalkan kondisinya sedang sakit malaria atau tadi talasemia itu tidak diperkenalkan dulu gitu ya, Mbak Khotun. Kalau malaria kan itu ada kandungan zat besinya, bisa menghambat buat parasit malaria tersebut, bisa buat makanan dari virusnya itu. Kalau untuk pemberian MMS pada ibu hamil anemia ini sebenarnya gimana nih, Mbak Khotun? Nah, ini juga menarik sekali, Mbak Ilmi ya. Ibu hamil yang anemi itu dikhususkan. Jadi ibu hamil yang anemi itu kan pertama ibu hamil ke puskesmas dicek dulu HB-nya, kadar HB-nya dicek dulu. Nah, pas ditemukan ternyata aneminya ringan antara 10 sampai dengan kurang 11, maka diberikan MMS 1 tablet dan tablet tambah darah 1 tablet. Gitu. Ya, jadi nanti minumnya tidak boleh bareng. Jadi misal MMS-nya pagi, tablet tambah darahnya malam. Jadi terus berbarengan gitu. Nggak boleh bareng, tapi dalam sehari. Ya, minum MMS 1 sama tablet tambah darah 1. Terus nanti dalam waktu 1 bulan nanti dicek lagi. Yang tadi anemia ringan tadi dicek lagi. Apabila sudah tidak anemi, maka tablet tambah darahnya di stop dulu. Namun apabila HB-nya naik tetapi masih anemi ringan, nanti diteruskan sampai 3 bulan minum tablet tambah darah dan MMS. Ya, kemudian setelah 3 bulan dicek lagi. Yang tadi ibu hamil anemi ringan ya. Apabila dicek lagi sudah tidak anemi, berarti tablet tambah darahnya di stop. Namun apabila selama 3 bulan minum tablet tambah darah dan MMS, untuk aneminya semakin menurun HB-nya, maka dilakukan rujukan. Ya, jadi dirujuk ke rumah sakit seperti itu. Jadi ada alurnya gitu ya, Mbak Khotun ya. Jadi nanti 1 bulan dulu dievaluasi, kemudian 3 bulan dievaluasi lagi seperti itu. Menarik sekali nih. Jadi tetap ada pemeriksaan secara berkalanya gitu ya. Jadi penting sekali untuk ibu hamil ini memeriksakan secara sesuai dengan jadwal gitu ya, Mbak. Jadi jangan sampai melewatkan untuk pemeriksaan kehamilan karena pasti akan dipantau kesehatannya gitu. Kalau misalkan ibu hamil ini meminum MMS tetapi terus-terusan mual gitu, Mbak Khotun, ini gimana nih? Nah, biasanya mual itu biasanya ibu hamil memang bawaannya mual ya. Betul. Tapi untuk MMS ini efek mualnya nggak terlalu seperti kayak tablet tambah darah, jadi lebih bagus ini. Nah, apabila ibu hamil tersebut mual terus-menerus, biasanya bukan disebabkan karena MMS, bisa disebabkan karena hormonal juga. Jadi nanti dikonsulkan ke dokter SPOG-nya seperti gitu, itu ya. Kalau misalkan hari ini mual gitu, terus kita minumnya tuh nggak
rutin tiap hari ini boleh nggak sih? Boleh ya sebenarnya? Nggak boleh. Oh, nggak boleh ya, harus setiap hari. Ya. Makanya untuk menghindari mual tersebut biasanya diminumnya menjelang tidur ataupun setelah makan. Jadi untuk mengurangi mual dari efek sampingnya itu. Jadi intinya tidak boleh digangi gitu ya. Minumnya MMS ini harus rutin setiap hari sekali. Untuk penyimpanan nih, untuk penyimpanan MMS sendiri di rumah nih baiknya gimana sih Mbak Kotun? Bolehkah ditaruh di kulkas gitu atau di tempat yang bagaimana nih baiknya gitu? Untuk penyimpanannya ya MMS ini kan produk baru buatan dari Amerika ya itu penyimpanannya kan setiap hari kan diminum ya Mbak. Betul. Jadi penyimpanannya itu harus jauh dari jangkauan anak-anak tapi terjangkau oleh kita. Oke, jauh dari jangkauan anak-anak tapi terjangkau dari kita. Jadi udah terlihat gitu loh. Jadi kita nggak gampang lupa. Ya seperti itu. Kemudian dalam penyimpanan di suhu ruang saja, nggak perlu ditaruh di kulkas. Jadi di suhu 25 sampai 30 derajat Celcius itu sudah aman untuk tabletnya itu, tablet MMS-nya itu. Kemudian kalau bisa itu jangan langsung kena sinar matahari langsung. Jadi ditempatkan yang kering, sejuk, tidak terpapar langsung dengan matahari. Jadi tidak boleh ditetapkan di ditaruh di jendela gitu yang langsung kena matahari gitu ya. Itu nggak boleh. Terus dipastikan itu tabletnya ditaruh di tempat wadah botolnya ini. Jadi di tempat botol itu ya kan biasanya kan ada yang punya tempat sendiri-sendiri untuk obat itu gitu ya. Nah itu untuk MMS sementara ini harus ditempatkan di botol tersebut. Karena menghindari tadi ya hal-hal tadi langsung kena sinar matahari atau bagaimana tadi yang lain tadi, lebih baiknya tetap ditaruh di botol yang ya memang aslinya seperti itu gitu ya Mbak Kotun ya. Terus itu kita juga harus waspada Mbak Ilmi. Jadi nanti misalnya di tabletnya MMS itu kan warnanya kuning terang ya. Warnanya kuning. Kuning terang itu boleh dikonsumsi. Tapi misalnya sudah ada agak kecoklat, agak gelap, ada bintik-bintiknya, itu juga masih aman. Tapi yang tidak aman itu yang bagaimana? Yang tabletnya itu sudah berubah warna jadi gelap, hitam, bintik-bintiknya tambah banyak. Nah, itu kemungkinan mungkin lupa menutup atau teroksidasi jadi seperti itu. Jadi nggak boleh diminum kalau sudah seperti itu. Makanya penyimpanannya itu harus benar-benar sesuai gitu. Jadi patut disimak nih ya. Untuk penyimpanan pun juga harus diperhatikan. Tadi jauh dari matahari gitu. Kalau misalkan dibuka, baiknya juga harus ditutup rapat kembali gitu, mencegah terjadinya tadi ya perubahan warna dan tidak layak konsumsi tadi. Dan ini kan sebenarnya untuk MMS ini kan membutuhkan kedisiplinan gitu ya Mbak Kotun ya untuk peminumannya. Jadi harus ada peran orang sekitar yang mengingatkan gitu ya Mbak Kotun ya. Jadi nanti di buku KIA ini terdapat pendamping saat kita minum MMS. Oh gitu. Jadi setiap hari apabila kita minum MMS, nanti kita di buku itu dicentang siapa pendampingnya. Boleh suami, boleh ibu mertua, boleh ibu, boleh bapak, seperti itu. Jadi harus ada support sistemnya gitu ya untuk para suami nih ya. Tolong diingatkan dan juga dibantu nih istrinya untuk rutin minum MMS gitu. Kan tadi disebutkan dari Mbak Kotun kalau misalkan MMS ini kan merupakan program baru gitu program baru. Ini identik biasanya nih kalau tentang obat-obat ini gimana untuk kehalalannya, apakah sudah tersertifikasi halal? Oh iya, baik, untuk MMS ini kan produk dari Amerika, mungkin ada yang masih bingung ini halal apa enggak. Nah ini sudah mendapat sertifikat kehalalan dari Ivanka, yaitu sertifikasi dari Amerika yang sudah diakui di Indonesia oleh MUI. Jadi ini sudah terkategori halal, baik dari produknya, terus kemudian dari pengemasannya, botolnya, bahannya, dan semuanya itu sudah disesuaikan dengan halal di Indonesia, seperti itu. Jadi sudah dijamin halal gitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi untuk tidak meminum MMS. Iya, benar. Mungkin terakhir nih Mbak Kotun, ada pesan yang mau disampaikan untuk ibu hamil. Oh iya. Ini pesannya untuk ibu hamil di Kota Madiun ya.
Untuk MMS di Kota Madiun ini sudah terdistribusi di setiap puskesmas, ada 6 puskesmas di Kota Madiun sudah mendapatkan MMS semua. Mulai bulan Maret kemarin sudah, Mbak Ilmi. Jadi untuk ibu-ibu hamil di wilayah Kota Madiun, apabila merasakan hamil telat mens tadi 2 minggu, segera periksakan ke puskesmas untuk mendapatkan MMS, karena mengingat pentingnya manfaat dari isinya MMS, kemudian dapat diperoleh secara gratis di puskesmas dan ini sangat terjangkau. Jadi tidak perlu meminum vitamin-vitamin lain. Apalagi ini program pemerintah yang baru launching. Jadi patut untuk dimanfaatkan gitu ya untuk ibu hamil semuanya. Ada lagi nih Mbak Kotun yang mau disampaikan untuk kawan Diska semuanya? Ini ya, saya punya pantun nih. Wah, ada pantun nih, cakep nih ya. Apa nih Mbak Kotun? Pantunnya gini. Buah tomat, buah pepaya. Cakep. Tanamnya di taman Dinkes. Cakep. Ibu hamil yang cantik dan jelita. Jangan lupa ya minum MMS-nya sampai habis. Cakep. Jangan lupa minum MMS sampai habis. Ada jargon Mbak Kotun? Oh iya, tadi ya MMS, ibu hamil, persalinan lancar, anak jadi pintar. Mantap sekali nih ya.